Selamat pagi, siang, sore, atau malam, praktikan praktikum Fisika Dasar tahun 2023. Di sini saya Diana Omiken Laksita sebagai Asisten Laboratorium Sistem Produksi akan menjelaskan mengenai Modul 1 Pengukuran. Modul 1 Pengukuran bertujuan agar praktikan dapat melakukan pengukuran menggunakan berbagai jenis alat ukur, yaitu seperti jangka sorong, mikrometer skrup, neraca Ohaus, dan gelas ukur. Praktikan diharapkan juga dapat memahami cara mengukur massa jenis logam. Kemudian, modul 1 ada 4 percobaan. Nah, di sini modul 1 itu terdiri dari 4 kali percobaan. Yang pertama itu pengukuran dimensi benda, percobaan kedua pengukuran massa benda, percobaan ketiga pengukuran ketebalan benda, percobaan keempat ada pengukuran volume benda. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman praktikan semua. Di sini saya Naufal Hinandoko dari perwakilan Asisten Lab Sistem Produksi Teknik Industri UNS. Ini saya akan memberikan tutorial tentang pengukuran dimensi benda dengan alat ukur jangka sorong. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jangka sorong, kegunaannya untuk apa, dan bagian-bagian yang ada di jangka sorong. Yaitu jangka sorong ini kegunaannya untuk 3. Yang pertama itu untuk mengukur diameter luar suatu benda, yang kedua untuk mengukur diameter dalam suatu benda, dan yang ketiga untuk mengukur kedalaman sesuatu gitu ya. Oke, jadi di sini bagian-bagian dari jangka sorong itu apa aja? Bagian-bagiannya yang pertama itu untuk mengukur diameter luar suatu benda kerja. Ini ada rahang dalam. Terus yang di sini ada rahang luar, itu mengukur diameter dalam dari benda kerja. Terus di sini itu juga ada depth probe. Ini yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Nah, terus di sini juga ada pengunci yang digunakan untuk mengunci nantinya ketika benda kerja sudah dipastikan sesuai di rahang atas atau rahang bawahnya, tergantung untuk mengukur apa. Lalu di sini juga ada 2 skala, yaitu yang pertama itu yang di sini itu ada skala utama, terus yang di bawah ini itu ada skala nonius. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Mungkin kita lanjut ke cara kerjanya. Nah, untuk pengukuran pertama, ini ada silinder berlubang, dan untuk yang pertama kita akan mengukur diameter luar dari silinder berlubang ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita masukkan silinder berlubang ini ke yang bagian rahang luar. Kita tempelkan ke sini. Lalu setelah sudah menempel, kita kunci pakai pengunci. Setelah kita kunci, kita bisa lepas. Nah, setelah dilepas, kita bisa hitung di sini bahwa di sini di skala utama itu dia berada di 2,9 cm. Nah, kita bisa tulis di sini 2,9 cm, dan di skala nonius kita mencari garis yang sejajar antara yang di skala nonius dan di skala utama. Nah, di sini berarti garis yang sejajar yaitu ada di titik 1 ini. Jadi 1 berarti kan ini 0,05, berarti ini 0,1 gitu. Jadi kita bisa tuliskan di skala. Oke, di sini sudah didapatkan bahwa yang di skala utama itu ada 2,9 cm, di skala nonius itu tadi ada 0,1 mm. Nah, di sini kan ada perbedaan satuan ya. Nah, kita samakan dulu untuk satuannya. Berarti untuk skala atau diameter itu bisa didapatkan dari 2,9
ditambah dengan 0,01 cm. Nah, tadi dapatkan 2,91 cm. Ini untuk pengukuran dari diameter luar silinder tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengukur diameter dalam dari silinder ini. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai yang rahang luar, terus kita masukkan ke bagian lubangnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa kunci jangka sorongnya. Setelah itu bisa kita lepas, dan kita bisa melihat di sini bahwa ini ada di angka 1 ya, 1 lebih sekian. Nah, berarti skala utama itu nanti 1 cm. Skala nonius kita cari yang sejajar dengan atasnya. Yang sejajar dengan atasnya ini ada di angka 9. Jadi nanti skala utamanya itu ada di angka 1 dan skala noniusnya ada di angka 9. Jadi untuk perhitungannya seperti ini. Untuk di skala utama tadi ada di angka 1. Nah, untuk di skala nonius tadi di angka 9, berarti kan 0,09. Oh, sorry, 0,9 mm. Karena tadi satuannya milimeter. Nah, kita harus menyamakan satuannya dulu karena ini cm, ini milimeter. Berarti di diameter dalam dari silinder tadi itu tuh ada di 1 ditambah 0,09 cm. Itu berarti diameternya ada 1,09 cm. Itu untuk perhitungan dari skala atau diameter dari silinder tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur tinggi dari silinder ini. Untuk pengukuran tinggi sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang pertama tadi, atau kita juga bisa menggunakan pengukuran kedalaman menggunakan depth probe ini. Mungkin saya ajarkan yang menggunakan depth probe. Kita pastikan Vernier kalibernya ini sudah tidak dikunci agar bisa digerakkan. Lalu karena ini berlubang, jadi kita harus menggunakan alas yang permukaannya datar ya, agar tidak bergelombang dan tidak mempengaruhi pengukuran. Nah, lalu kita masukkan depth probe ini ke dalam lubang. Setelah itu, setelah sudah mentok, kita kunci. Setelah kita kunci, kita bisa lepas dan kita bisa lihat hasil pengukurannya di sini. Nah, untuk hasil pengukuran tinggi tadi, kita dapatkan bahwa di skala utama itu ada di 3,1 cm, dan di skala nonius ada di 0,25. 0,25 ini sejajar dengan 0,25. Nah, mungkin langsung saja kita hitung. Untuk di skala utama tadi kita dapatkan 3,1 cm. Untuk di skala nonius kita dapatkan 0,25 mm. Jadi sama seperti tadi perhitungannya, kita samakan dulu satuannya. Jadi di sini 3,1 cm ditambah dengan 0,025 cm didapatkan 3,125 cm. Mungkin itu saja tutorial pengukuran dimensi benda kerja untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, setelah tadi kita sudah belajar pengukuran dengan menggunakan Fresnel caliper atau jangka sorong, sekarang kita melanjutkan pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus itu ada beberapa jenis, yang kita gunakan saat ini adalah neraca Ohaus 4 lengan. Nah, untuk bagian-bagian dari neraca sendiri itu ada apa saja? Yang di sini ada tempat untuk menaruh atau meletakkan bebannya. Terus yang kedua di sini ada tombol kalibrasi atau skrup kalibrasi. Terus yang di sini kita ada lengan. Lengan di sini ada beberapa skala. Yang pertama itu ada skala sampai dari 0 sampai 200, yang di sini dari skala sampai 100, yang di sini 10, yang di sini sampai 1 ya. Oke, yang di sini ada titik seimbangnya. Nah, lanjutnya bagaimana cara mengukur massa beban menggunakan neraca. Mungkin saya contohkan menggunakan silinder tadi. Nah, kita pastikan terlebih dahulu bahwa di sini sudah menunjukkan titik nol atau titik seimbang. Nah, kalau sudah menunjukkan titik seimbang, kalau sudah kita bisa lanjutkan, tapi kalau belum kita atur terlebih dahulu di bagian kalibrasinya. Kita putar-putar sampai menuju ke titik seimbang. Oke, setelah titik seimbang, kita letakkan massanya di neraca Ohaus. Nah, setelah seperti ini, kita hitung terlebih dahulu di setiap skala dari massanya. Kalau dari skala 1 tidak ada pergerakan, kita lanjutkan ke skala yang sini. 10 itu masih belum ada pergerakan. Kita letakkan di nah, di sini mulai bergerak. Kita sesuaikan. 40 itu tidak turun, kalau 50 itu turun, yang artinya kita berhenti di 40 dan kita mengatur yang skala bawahnya. Nah, setelah di 6 ini turun, berarti kita ada di 5. Sesuaikan di skala yang turun bawah. Nah, ini karena di skala yang ini saya atur itu masih turun, berarti nah, untuk pengukuran beban ini berarti berada di 45 gram, karena di sini 45 dan di skala paling bawah itu tetap 0 gitu. Mungkin seperti itu contoh pengukuran massa beban dari suatu benda kerja menggunakan neraca Ohaus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Kurnia Akbar sebagai asisten lab sistem produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu percobaan ketiga, pengukuran ketebalan benda kerja menggunakan mikrometer. Mikrometer ini memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,01 mm. Fungsinya ya tentunya untuk mengukur ketebalan benda kerja yang mini ya, yang kecil ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang berbentuk C ini adalah frame, yang bagian sini adalah rahang tetap, dan yang sini adalah rahang bergerak, rahang gerak. Terus ini adalah pengunci, gunanya untuk mengunci saat sudah ditempelkan benda kerjanya. Dan di sini ada skala tetap, di sini juga ada skala nonius ya. Dan di sini merupakan penggerak dari skala nonius. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara penggunaan dari mikrometer skrup.
Di sini saya menggunakan benda kerja yaitu uang koin 500, lalu dimasukkan ke dalam bagian bagian rahang, lalu diputar pemutarnya sampai berbunyi seperti ini, artinya itu benda kerja sudah tidak dapat bergerak lagi, lalu kita kunci. Ya, selanjutnya kita lihat pembacaan dari skala utama dan skala nonius. Yang pertama, skala utama ini terlihat bahwa angkanya itu pada angka 2 ya, garis yang terlihat itu menunjukkan angka 2, dan skala noniusnya itu yang lurus dengan garis skala utama itu ada 10, artinya 0,10 mm, dan yang skala utama itu 1 mm. Jadi kita dapat hitung skala utamanya tadi 2 mm dan skala noniusnya tadi 0,10 mm. Jadi ketebalan benda kerja itu ditambahkan saja 2,1 mm. Ya, terima kasih. Sekian dari tutorial menggunakan micrometer skrup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu melakukan pengukuran volume benda menggunakan gelas ukur. Di sini gelas ukur fungsinya yaitu untuk mengukur volume benda kerja menggunakan media air. Ya, selanjutnya untuk penggunaan dari gelas ukur ini, yang pertama kita harus isi air terlebih dahulu. Ini terlihat di skala sekitar 80 ya. Lalu kita gunakan pinset untuk memasukkan benda kerja, karena benda kerjanya berat, jadi bahaya untuk ke gelas kacanya, nanti takut pecah. Terus dilihat pertambahan airnya itu sekitar 100 kurang ya, berarti sekitar 96. Jadi kita hitung untuk volume awal. Untuk volume awal itu sekitar 80 ya mililiter. Terus volume akhirnya itu tadi 96. Kita hitung V-nya itu 96 dikurangi 80, itu sekitar 16 ml. Itu nanti kita bandingkan untuk yang tadi pengukuran benda kerja ini menggunakan jangka sorong. Nanti kita lihat volumenya apakah menghitung dengan jangka sorong atau dengan ini gelas ukur lebih akurat mana. Nanti kita bandingkan volumenya. Sekian, terima kasih. Tutorial dari praktikum fisika dasar modul 1, yaitu pengukuran. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.